Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Untuk pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Alaq adalah surat Makkiyah. Karena surat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di mana? Di Gua Hira. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Dan yang turun pertama kali hanya berapa ayat? 5 ayat. Selebihnya dari ayat-ayat surat Al-Alaq turun setelah diselingi dengan surat-surat yang lain. Jadi tidak berarti satu surat itu harus turun dengan lengkap, tidak. Ya. Tidak berarti harus turun surat itu lengkap, tidak. Jadi yang pertama kali turun itu hanya 5 ayat. Berkenaan dengan kisah turunnya wahyu yang pertama ini, sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Ini permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah apa? Mimpi yang benar dalam tidur. Dan kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah beliau Rasulullah SAW ini bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian Rasulullah SAW diberi anugerah oleh Allah SWT kecintaan untuk menyendiri. Maka kemudian beliau berkhalwat menyendiri di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira Rasulullah SAW bertahannus. Ya, beliau bertahannus. Apa yang maksud dengan bertahannus? Ya, ini ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Kemudian setelah itu kembali kepada keluarganya. Kembali kepada keluarganya hanya untuk mempersiapkan bekal. Setelah itu Rasulullah SAW kembali lagi ke Gua Hira untuk bertahannus. Kemudian beliau menemui Khadijah, ya, yang mempersiapkan bekal. Kemudian sampai akhirnya datang Al-Haq. Yang dimaksud dengan Al-Haq adalah malaikat Jibril. Ketika beliau berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang berkata, "Iqra."
Rasulullah menjawab apa? Beliau menjawab, ma ana biqari. Ma ana biqari. Artinya, aku sama sekali tidak bisa baca. Sama sekali tidak bisa baca. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, malaikat itu memegangku, memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku. Kemudian berkata lagi, Iqra, bacalah. Kembali beliau menjawab apa? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Sama sekali tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku, kata Rasulullah SAW, memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku. Setelah itu berkata lagi, Iqra, bacalah. Beliau menjawab, ma ana biqari. Aku sama sekali tidak bisa membaca. Kemudian kembali malaikat memegangku, memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, kemudian melepaskanku. Kemudian kembali lagi malaikat berkata lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Sampai ayat yang ke-5. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Sampai ayat yang ke-5. Dan seketika itu Nabi pun menghafal 5 ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Nabi SAW berkata, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian beliau pun diselimuti oleh Khadijah sampai hilang ketakutannya. Kemudian Nabi SAW menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Apa kata beliau? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku. Aku mengkhawatirkan adanya keburukan menimpa diriku. Maka Khadijah berkata, Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya. Kemudian Khadijah menyebutkan sifat-sifat baik dari Rasulullah SAW. Innaka latasilur rahim. Allah tidak akan mencelakakanmu karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau membantu orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'duma. Engkau suka membantu orang yang tidak punya apa-apa. Wa taqrid dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau suka menolong orang yang terkena musibah. Apa saja tadi Bu sifatnya? Rasulullah disifati oleh Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang Rasulullah adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan. Selanjutnya apa? Membantu orang yang tidak punya apa-apa. Apa lagi? Terkait dengan tamu, suka menjamu tamu. Kemudian yang terakhir yang disebutkan, suka menolong orang yang terkena musibah. Ini Khadijah radhiyallahu anha, ya, seorang istri yang mulia,
yang mengerti dengan kondisi suaminya, menenangkan suaminya. Ini Rasulullah SAW dengan menyebutkan sifat-sifat beliau yang mulia. Setelah itu kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah bin Naufal. Siapakah Waraqah bin Naufal? Anak paman Khadijah, putra paman Khadijah. Ya. Apa agamanya? Ya, di masa jahiliyah dia beragama Nasrani. Ya. Dia menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Ya. Menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Dan ketika itu Waraqah bin Naufal sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Ya ibn Ami, isma' min ibni akhika." Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Maka kemudian Waraqah berkata, "Ya ibn akhi, madza tara?" Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Waraqah berkata, "Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa." Ini adalah namus yang menyampaikan rahasia Allah seperti yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi Jibril mereka sebut dengan apa? Namus. Kemudian kata Waraqah, "Ya laitani fiha jaz'an. Laitani akunu hayya idh yukhrijuka qaumuk." Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Padahal Waraqah sudah tua dan tidak lagi bisa melihat. Kata Waraqah, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu nanti. Rasulullah SAW bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah aku akan diusir oleh mereka? Apa kata Waraqah? Iya. Karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, kecuali akan dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku menolongmu dengan sekemampuanku, kata Waraqah. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata tentang kekosongan wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan, ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di gua Hira. Ya, malaikat tersebut duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang. Dan berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir." Sampai kepada firman Allah SWT, "Warrujza fahjur." Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir, sampai
Firman Allah SWT, warrujza fahjur, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Silakan bisa dilihat hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3. Inilah berkenaan dengan kisah turunnya surat Al-Alaq sebagai wahyu yang pertama kali turun. Berapa ayat? 5 ayat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dalam kisah awal turunnya wahyu disebutkan bahwasanya Nabi tidak bisa membaca ketika disuruh Jibril untuk membaca. Ya, Jibril meminta kepada Rasulullah untuk membaca sebagaimana yang dibaca oleh Jibril. Namun ternyata Rasulullah SAW mengatakan ma ana biqari. Apa artinya? Aku sama sekali tidak bisa membaca. Dan memang itulah kondisi Nabi SAW. Beliau adalah seorang yang ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? Tidak bisa membaca dan menulis. Para ulama menjelaskan bahwa Allah sengaja menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang tidak bisa baca tulis. Apa hikmahnya, Bu? Agar bisa menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah dan bukan karangan Nabi sendiri. Seandainya Nabi Muhammad SAW bisa membaca dan menulis, maka orang-orang musyrikin akan menuduh Al-Quran itu adalah karangan Muhammad sendiri. Ya. Nah, nanti bisa silakan lihat di surat Al-Ankabut ayat 48. Surat Al-Ankabut ayat 48. Silakan dicatat, nanti bisa dicek di mushaf. Wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Al-Ankabut ayat berapa? 48. Sekalipun Nabi SAW adalah ummi, tidak bisa baca tulis, tetap saja orang-orang musyrikin menuduh Nabi berdusta. Apa yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah SAW? Wa qalu asatirul awwalin. Dan mereka berkata itu hanyalah apa? Dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya. Wa qalu asatirul awwalin katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka katakan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar diimlakan, dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Tetap saja Nabi SAW dituduh ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah dongeng orang terdahulu. Bahwasanya beliau meminta untuk dituliskan. Nah. Akan tetapi karena bahasanya yang tinggi dari sisi balaghahnya, yakni sastra yang tinggi dengan keindahan gaya bahasanya, yang tidak mungkin turun melainkan dari Allah langsung, maka banyak orang-orang musyrikin ketika mendengar Al-Quran mereka langsung masuk Islam.
Apa hubungan surat Al-Alaq dengan surat At-Tin yang telah kita pelajari sebelumnya? Inti pembicaraan surat Al-Alaq yang sedang kita pelajari adalah tentang karunia Allah yang diberikan kepada manusia berupa ilmu. Karunia Allah yang Allah berikan kepada manusia berupa apa? Berupa ilmu. Adapun surat At-Tin, inti pembicaranya adalah berkaitan dengan karunia Allah berupa fisik dan tubuh yang sempurna. Apa bunyi ayatnya? Surat At-Tin yang menunjukkan tentang karunia Allah berupa fisik dan tubuh yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Naam. Dan sudah merupakan hal yang dimaklumi bahwasanya seorang manusia yang memiliki tubuh yang indah namun tidak disertai dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, maka orang tersebut tidak bernilai. Seseorang akan bernilai jika keindahan fisiknya sebagaimana yang Allah ciptakan, ya, dibarengi, disertai dengan apa? Dengan ilmu yang benar. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Silakan dilihat mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama Rabbika, Rabbmu, alladzi, yang khalaq, menciptakan. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaqa, yang menciptakan. Apa tafsirnya? Yang pertama, wahai Nabi Muhammad, bacalah. Ya, bacalah wahai Nabi. Apa yang dibaca? Ya, ini bacalah apa yang diturunkan kepadamu. Dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang esa dalam penciptaan. Bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu dengan mengawalinya dengan apa, Bu? Dengan menyebut nama Rabbmu yang esa dalam penciptaan. Pendapat yang lain ada mengatakan, dan ulama tafsir mengatakan pendapat yang lain bahwa ayat pertama ini adalah maksudnya bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Allah. Bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Allah. Kemudian khalaqa, apa artinya khalaqa? Menciptakan. Di antara kaidah tafsir, kalau ada kata kerja yang seharusnya mempunyai objek, namun objeknya tidak disebutkan, maka ini akan memberikan faedah keumuman. Ada kata kerja seharusnya ada objeknya, ya, kata kerja yang mempunyai objek, tapi objeknya tidak disebutkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada SPO, Ibu, ya. Ada subjek, predikat, objek. Ketika hanya disebutkan subjek dan predikatnya saja, objeknya tidak disebutkan, ini akan memberikan faedah keumuman. Contoh dalam ayat ini,
Khalaqa, menciptakan. Menciptakan apa? Apakah disebutkan dalam ayat ini? Yang menciptakan. Menciptakan apa? Hah? Apakah di dalam ayat ini, di dalam ayat pertama disebutkan? Tidak. Berarti maknanya adalah menciptakan segala sesuatu. Bisa dipahami, Bu? Artinya apa, Bu? Menciptakan segala sesuatu. Bagaimana bisa dikatakan maknanya menciptakan segala sesuatu? Apa tadi, Bu, penjelasannya? Mikrofonnya ada, Bu? Tidak ada. Ada? Menciptakan, bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan manusia, tapi tidak disebutkan dalam ayat ini, di dalam ayat yang pertama ini. Berarti ini menunjukkan apa? Sifatnya umum, menciptakan segala sesuatu. Baru kemudian di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaqa. Dia telah menciptakan manusia dari 'alaqa, segumpal darah. 'Alaq adalah segumpal darah, menggumpal, masih basah. 'Alaqa itu jamak dari 'alaqah, bermakna sesuatu yang menempel, terkait atau terikat. Bermakna apa? Sesuatu yang menempel, terkait atau terikat. Alaqa ini merupakan cikal bakal terbentuknya janin di dalam rahim. Ya, segumpal darah ini awalnya berasal dari pertemuan antara sperma dan ovum, menjadi segumpal darah terikat di rahim. Ini di antara mukjizat Al-Quran, ya. Penggambaran tentang hal ini sudah dikabarkan, tentang pertemuan sperma dan ovum kemudian menjadi apa? Alaqah. Ya. Ini mufradnya, bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya apa? Alaqah. Ini sudah Allah kabarkan tentang proses penciptaan manusia. Ya. Sudah dikabarkan 1400-an tahun yang lalu. Baru kemudian dibuktikan melalui penelitian modern sekarang ini. Betapa besar kadar nikmat Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia dari apa? Dari segumpal darah yang berasal dari air mani yang hina. Kemudian Allah merubahnya menjadi manusia yang sempurna, seperti yang telah disebutkan dalam surat At-Tin ayat yang keberapa? Keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia min 'alaqa, dari segumpal darah. Sebelumnya segumpal darah ini adalah dari setetes mani yang menetap di rahim seorang ibu selama berapa hari? 40 hari. Kemudian mani itu berubah menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim ibu selama berapa lama? 40 hari juga, ya. Kemudian berubah menjadi potongan daging. Ya.
Kemudian 40 hari selanjutnya dari daging itu tumbuhlah anggota tubuh. Ya. Adanya alat pendengaran dan penglihatan. Kemudian selesailah proses penciptaan janin dengan sempurna. Kemudian baru setelah itu ditiupkan ruh, maka hiduplah janin setelah kematiannya. Ya, ditiupkan ruh, bergeraklah janin itu. Inilah ayat-ayat Allah yang menakjubkan, ayat-ayat Allah yang menakjubkan. Khalaqal insana min 'alaqa. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Faedah Allah menyebutkan penciptaan manusia setelah memerintahkan untuk membaca Iqra. Ya, faedah Allah menyebutkan penciptaan manusia setelah memerintahkan untuk membaca. yakni Allah mengkhususkan penyebutan al-insan, yakni manusia dan awal penciptaannya, ya, dari segumpal darah. Karena itu Rabb yang menciptakan manusia dan mengaturnya pasti mengaturnya dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Bagaimana itu? Diutusnya para rasul, diturunkan kitab suci. Karena itu Allah menyebutkan penciptaan manusia setelah memerintah untuk membaca. Sekali lagi, ayat yang pertama menciptakan. Menciptakan apa? Umum, segala sesuatu. Di ayat yang kedua disebutkan khusus, yaitu penciptaan apa? Manusia. Allah menciptakan manusia. Ya. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu, Rabbmu lah yang maha pemurah. Al-akram, yang maha pemurah, yakni banyak dan luas sifat Allah, banyak kemuliaan dan ihsannya, luas dermanya, luas kepemurahannya. Di mana di antara kemurahan Allah adalah mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia. Apa, Bu? Di antara hal yang menunjukkan kemurahan Allah apa? Allah mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia. Dan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk dari kemurahan Allah adalah Iqra wa rabbukal akram. Engkau menjadi dapat membaca padahal engkau adalah ummi. Maksudnya Rasulullah SAW bisa membaca bagaimana, Bu? Membaca dengan hafalan. Ya, membaca dengan hafalan. Bacalah wahai Rasul, sesungguhnya Tuhanmu maha pemurah, dan diantara kebaikan Allah ialah dengan mewahyukan kepadamu dan mengajarkanmu agar engkau bisa memberikan peringatan dan memberi kabar gembira. Allah kembali menyuruh Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril untuk membaca Iqra. Kalau di ayat pertama tadi Iqra, bacalah. Di ayat yang keberapa ini? Yang ketiga kembali diperintahkan Iqra, bacalah. Ini menunjukkan pentingnya membaca. Oleh karena itu menuntut ilmu ibadah yang agung. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia
Alladzi yang 'allama mengajarkan. Mengajarkan siapa? Sudah disebutkan sebelumnya, yakni al-insan. Diajarkan dengan apa? Al-qalam, pena. Bil qalam, dengan pena. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantaraan pena. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa Allah menyebutkan pena al-qalam karena di zaman bangsa Arab dahulu mereka lebih mengutamakan hafalan. Mereka bisa menulis, bisa, tetapi jarang menulis. Kenapa? Hafalannya yang kuat. Ya, kemudian Allah menyebutkan bahwa di antara ajaran Allah kepada manusia adalah tulisan. Ya. Kita bisa menulis, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan gerakan kita, Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menulis. Dan manfaat tulisan itu luar biasa. Ilmu-ilmu para ulama terdahulu bisa dinikmati oleh manusia zaman sekarang dengan apa, Bu? Dengan tulisan. Kita bisa membaca kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah. Seandainya tidak ada tulisan, niscaya ilmu-ilmu ulama akan hilang. Begitu juga dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bisa terjaga sampai sekarang karena ditulis selain dihafalkan. Sabda Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jika dibandingkan antara seorang yang menulis dan tidak menulis, ketika mendengarkan kajian, yang mendengarkan materi yang disampaikan, maka ilmu orang yang menulis tadi pada umumnya akan lebih lengket, akan lebih melekat di dalam dadanya. Iya atau tidak, Bu? Kenapa? Ada mic-nya, Bu? Bisa lebih jelas? Ada mic-nya? Kenapa? Karena kalau ditulis Ustadz kan ketika kita lupa bisa kita murojaahnya kembali. Kalau kita lupa bisa murojaah kembali. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Naam. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Kenapa lebih melekat? Kalau seandainya catatan tadi hilang, lupa entah letak di mana, masih lebih baik mencatatnya? Kenapa? Ya. Ada yang bisa menjawabnya? Karena ketika seseorang belajar dengan menulis, ya ditambah dengan menulis, tidak hanya mendengar saja tapi juga menulis, maka dia akan menggunakan indera yang lebih banyak daripada orang yang sekedar mendengar tanpa menulis. Jadi ketika catatnya tadi hilang, itu terkadang masih bisa dihadirkan kembali ilmunya. Kenapa? Karena ketika mencatat dia konsentrasi, lebih fokus. Karena orang yang menulis, dia akan lebih berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan dengan seksama, berusaha menangkap poin-poin pentingnya, kemudian menuliskannya di dalam kertas. Nah sekarang, yang mendengarkan dengan menulis, pahalanya sama atau beda? Sama-sama mendengarkan, tapi ada yang menulis. Mendengar dan menulis, pahalanya sama?
Berbeda. Kenapa? Tadi Nabi katakan apa? Qayyidul ilma bil kitab. Ketika ibu menulis tadi karena motivasi dari Rasulullah SAW untuk menuliskan ilmu, berarti dapat pahala, itu ibadah. Jadi menulis itu juga adalah ibadah. Entah apa yang ditulisnya, entah paham, entah tidak paham. Pokoknya tulis orang, tulis juga kita gitu kan. Dapat pahala enggak, Bu? Dapat pahala juga tuh, Bu. Dapat pahala, kan menulis juga tuh, Bu, ya. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Di antara kebaikan, di antara kemurahan Allah tabaraka ta'ala adalah mengajarkan manusia ilmu tentang apa yang ia belum mengetahuinya. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi. Maka Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Wa huwal qadrul ladzi imtaza bihi abul bashariyah Adam 'alal malaikah. Dan ilmu itulah bagian yang menjadikan nenek moyang manusia yaitu Adam istimewa melebihi para malaikat. Apa yang menyebabkan Nabi Adam lebih unggul daripada malaikat? Apa, Bu? Ilmu. Yang dimaksud dengan Imam Al-Katsiri dalam perkataannya ini adalah mengingatkan bahwa ilmu itu adalah anugerah yang besar dari Allah yang menjadikan seseorang istimewa. Sehingga kemudian dikhususkanlah penyebutannya dalam ayat ini. Nah, apa bunyi ayatnya? Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar dengan pena, mengajar manusia dengan pena. Ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Allama, mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Rabb, Allah tabaraka ta'ala. Ya, Rabbuk, Rabbmu yang mengajarkan. Ya. Al-insan mengajarkan manusia. Ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Manusia diajarkan oleh Allah setelah sebelumnya dilahirkan dalam keadaan apa? Tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Silakan lihat surat An-Nahl, yang dicatat An-Nahl ayat 78. Allah SWT berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Surat apa? An-Nahl ayat 78. Allah lah yang memberikan pendengaran, penglihatan dan hati kepada manusia setelah sebelumnya terlahir dalam keadaan tidak berilmu. Dari sini para ulama mengatakan bahwa pendengaran, penglihatan dan hati, sekali lagi apa? Pendengaran, penglihatan dan hati, ini semuanya adalah pintu-pintu masuknya ilmu. Maka seorang penuntut ilmu harus mempunyai 3 hal ini supaya dia bisa berkonsentrasi dalam belajar, yakni dengan menghadirkan 3 hal. Hadirkan apa? Pendengarannya. Hadirkan apa?
penglihatannya, dengar tapi matanya nutup. Nah, dengar gimana caranya? Dengar tapi matanya nutupnya. Begitu khusyuknya. Kira-kira bisa? Nah. Pendengaran, penglihatan dan juga hati. Hadirkan ketiga hal ini saat belajar. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah merupakan karunia yang besar yang diberikan Allah SWT, sekaligus menjadi pembeda antara manusia dan hewan, selain perbedaan secara fisik. Selain itu juga ilmu juga yang membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sama atau tidak? Tidak sama. Surah Az-Zumar ayat 9. Ya, dan ini berlaku dalam segala hal, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang beribadah dengan ilmu tidak akan sama dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya. 6. Jadi demikian tafsir 5 ayat yang pertama ini yang turun pertama kali di mana? Di Gua Hira. Adapun ayat berikutnya tidak turun lagi di Gua Hira, tapi di lain waktu. Nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan ayat yang berikutnya dari surat Al-Alaq pada pertemuan yang akan datang insyaallah tabaraka taala. 6. Dengan turunnya surat Al-Alaq ini, siapa yang bisa menyebutkan ada kaitannya dengan surat Ad-Duha? Dengan turunnya 5 ayat ini ada kaitannya dengan surat Ad-Duha. Siapa di antara ibu yang bisa menyebutkan ayat apa yang dimaksud? Silakan Bu. Bisa digunakan mikrofonnya. Ayat apa yang dimaksud? Surah Ad-Duha ayat yang berapa? Sebutkan saja surah Ad-Duha ayat berapa? Ayo. Bisa dipahami pertanyaannya, Bu? Yang kita pelajari baru saja ini terkait dengan turunnya wahyu yang pertama. Ini ada kaitannya dengan surat Ad-Duha yang telah kita pelajari. Ayat yang ke berapa, Bu? Bisa pakai mic-nya atau ada yang bantu? Ayat berapa? Ayat ke-7 Ustaz. Ayat yang ke-7. Ahsanti barakallahu fik. Ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mendapati Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan apa? Dhallan. Ya, bingung. Ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fahada, lalu diberikan hidayah kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan bingung? Ada yang punya catatan? Kaitannya dengan surat Asy-Syura ayat berapa? Ayo. Asy-Syura ayat 52. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau tidak mengetahui tentang Al-Quran dan juga tidak mengetahui tentang iman. Maka kemudian Allah turunkan apa? Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ini kaitannya dengan wajadaka dhallan fahada. Nah, ini keterkaitan antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Duha. 6. Kaitan surat Al-Alaq dengan surat At-Tin. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Ibu. Ya, silakan. Ibu silakan. Iya. Silakan di antara kaitan antara surat Al-Alaq dan At-Tin yang tadi telah kita jelaskan. Mohon pakai mic-nya supaya bisa terdengar juga masuk ke dalam apa namanya? Ya, supaya bisa jelas. Nah. Hubungan surat Al-Alaq dan At-Tin, ya. Inti dari surat Al-Alaq itu adalah karunia Allah yang diberikan berupa ilmu. Ya. Sedangkan surat At-Tin intinya berupa karunia Allah berupa fisik yang sempurna. Fisik yang sempurna. 6. Nikmat Allah SWT berupa ilmu. Jadi ilmu itu nikmat atau bukan? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri. Kemudian dengan surat At-Tin nikmat Allah berupa apa? Fisik yang sempurna. Ya, kita dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga dan organ tubuh yang lainnya. Ya. Manusia adalah makhluk yang ya, secara fisik kita ada semuanya, kita masuk apa namanya? Makhluk yang sempurna. Nah, kemudian mana yang lebih mulia menjadikan seseorang itu mulia? Yang menjadikan seseorang itu mulia adalah apa? Ilmunya. Nah, kemudian masih ada kaitannya lagi apa? Allah akan menjadikan manusia itu serendah-rendahnya. Apa tafsiran serendah-rendahnya dalam surat Tin? Asfala safilin thumma radadnahu asfala safilin. Itu tafsiran yang kedua. Yang pertama adalah dan ini adalah tafsiran yang lebih kuat. Apa itu, Bu? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya adalah masuk ke dalam neraka yang dikecualikan. Yang dikecualikan siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Mungkinkah seseorang beramal saleh tanpa ilmu? Tidak. Harus terlebih dahulu apa? Ilmu sebelum beramal. Ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Jelas, Bu, ini ada kaitannya surat At-Tin dengan surat Al-Alaq? Apa tadi kaitannya yang barusan kita sebutkan? Terkait dengan ilmu, ya, ini kebahagiaan seseorang itu adalah dengan iman dan amal saleh. Dan seseorang itu tidak bisa beramal saleh kecuali dengan ilmu. Nah, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, apa yang terjadi? Dia akan dijadikan pada derajat yang serendah-rendahnya, masuk ke dalam neraka. Maka penting ilmu itu untuk diamalkan. 6. Di antara adab-adab ilmu yang telah kita pelajari di dalam surah Al-Alaq apa? Adab-adab menuntut ilmu. Mendengar, menyimak, ini ya lebih tepatnya ya, menyimak, memperhatikan itu ya, menyimak, kemudian ya menyiapkan pendengarannya, kemudian penglihatannya dan hatinya. Ya, penglihatannya termasuk menulis ya, mencatat.
Kemudian hati dihadirkan, konsentrasi. Artinya pikirannya konsentrasi, tidak ke tempat yang lain, tapi memperhatikan apa yang sedang disampaikan. Dan apa yang kita bahas tadi juga berkaitan dengan apa? Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan menulisnya. Ya. Jadi menulis ilmu itu juga adalah merupakan ibadah. Menulis itu adalah ibadah. Terakhir, siapakah yang ditemui oleh Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang apa yang terjadi di Gua Hira? Siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ahsan, barakallahu fiik. Naam. Siapa beliau? Anak paman siapa? Rasulullah? Anak paman Khadijah. Naam, masyaallah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa berikan kita taufik untuk terus semangat menuntut ilmu dan Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya dan kita gunakan waktu-waktu kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Diusahakan untuk bisa menghafal apa yang telah kita pelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai diangsur ya, menghafal surat Ad-Duha, surat Asy-Syarah, ya, surat At-Tin dan termasuk 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. 6. Wabillahi taufik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.